Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurwan Sani dengan NIM Jas1B022079. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UAS yang di mana pada mata kuliah mesin industri pertanian di mana kita disuruh untuk mengetahui proses atau mesin-mesin pada proses pembuatan gula kristal atau gula tebu. Sebelumnya terima kasih pada dosen pengampu yaitu Ibu Asih Priyati STP MSK. Selanjutnya, saya langsung saja. Di sini ada beberapa proses secara umum atau secara luas di proses pemanenan sampai menjadi gula yang siap diedarkan. Nah, ini kita bisa lihat dari proses pemanenan masuk ke pabrik, diolah sampai ke pengemasan. Banyak-banyak di sini banyak banget untuk alat atau mesin-mesin yang akan digunakan. Nah, pertama yaitu stasiun penerimaan dan pengangkutan tebu, di mana menggunakan can conveyor, di mana fungsi untuk alat ini atau mesin ini yaitu menerima tebu yang dari setelah panen atau dari truk akan dialirkan menuju proses selanjutnya, di mana mekanisme kerjanya itu tebu yang diturunkan dari truk masuk ke crane table. Conveyor secara otomatis berjalan dan tebu menunggu can cutter. Selanjutnya setelah masuk ke can cutter, nah untuk beberapa atau tebu-tebu yang masih utuh yaitu dipotong eh, sampai menjadi potongan-potongan kecil, yaitu agar mempermudah proses penghancuran dan penggilingan. Mekanisme kerja dari alat ini yaitu tebu yang melalui conveyor masuk ke dalam bak dan pisau yang ada di dalam can cutter ini eh, memutar yaitu untuk memotong tebu yang masih utuh. Potongan potongan tersebut akan eh, ke proses selanjutnya, di mana komponen utama dari alat ini yaitu pisau potong, motor penggerak, poros, dan conveyor pengumpan. Selanjutnya ada multi roller milling unit atau mesin penggiling tebu, di mana fungsi dari alat ini yaitu memeras tebu untuk mengambil nira. Nah, setelah dipotong-potong tadi, tebu yang sudah terpotong menjadi kecil-kecil yaitu diperas menggunakan multi roll milling unit. Nah, dan memisahkan air nira dan ampas tebu, di mana hal tersebut dapat menghasilkan sebagai bahan baku pembuatan gula. Mekanisme kerja alat ini yaitu serat tebu yang akan masuk ke rol penggiling. Sedangkan rol penggiling akan berputar dan menekan tebu sehingga air nira yang keluar dari serat tebu tersebut dan menghasilkan dua output. Yang pertama, alat selanjutnya yaitu juice heater dan liming tank. Fungsi dari dua alat ini yaitu memanaskan air nira mentah yang dihasilkan tadi, menyesuaikan pH nira yang akan digunakan, serta membantu proses pengendapan kotoran yang masuk berbarengan dengan air nira tersebut. Mekanisme kerja alat ini yaitu nira dipanaskan ke dalam juice heater dan nira dialirkan ke liming tank sehingga ada proses penambahan susu kapur yaitu CaOH2 dan pH nira disesuaikan untuk proses klasifikasi air nira. Komponen utama dari alat ini yaitu juice heater, tangki kapur, pompa, dan pipa distribusi untuk mengalirkan air nira. Selanjutnya ada clarifier atau tangki klasifikasi. Fungsi dari tangki jus clarifier ini yaitu memisahkan kotoran yang bercampur dengan air nira, di mana air yang masuk ke dalam jus ini akan dipisahkan air nira murni dan kotoran atau endapan yang ikut di air nira, sehingga dapat menghasilkan nira yang lebih jernih dan bisa digunakan untuk pembuatan gula. Selanjutnya dapat meningkatkan kualitas bahan baku gula. Nah, untuk mekanisme kerja alat ini, yaitu nira yang dialirkan dari pipa tadi masuk ke cleaver dan kotoran dapat mengendap di bawah atau di dasar tangki, sehingga nira yang jernih tidak tercampur dengan kotoran yang tadi. Nah, selanjutnya
lumpur atau kotoran itu dipisahkan dari air nira yang murni. Komponen utama dari alat ini yaitu tangki klasifikasi, scraper, saluran lumpur, dan overflow outlet sebagai pembuangannya. Nah, selanjutnya ada multiple effect evaporator. Sini kita dilihat di beberapa industri, di sini sangat besar untuk skala industri ya. Dan tebu itu rata-rata satu kali setahun untuk panennya atau satu atau dua kali kalau panen raya. Sehingga untuk fungsi multiple effect evaporator ini yaitu mengurangi kadar air di dalam nira sehingga dapat dihasilkan gula yang lebih manis. Selanjutnya dapat mengentalkan nira menjadi sirup dan akan nanti diproses menjadi kristal dan meningkatkan efisiensi penggunaan uap. Mekanisme kerja dari alat ini yaitu nira yang sudah dipisahkan dari kotoran tersebut masuk ke evaporator, langsung dipanaskan menggunakan uap yang dipakai tadi, dan air menguap secara bertahap sehingga nira mencoba merubah menjadi sirup yang kental. Komponen utama dari alat ini atau mesin ini yaitu evaporator vessel, steam pipe, kondenser, dan pompa. Selanjutnya ada vacuum pen dan crystallizer. Nah, dari alat yang ini. Nah, fungsi dari alat ini yaitu membentuk kristal gula dari sirup yang dihasilkan tadi dan mengontrol pertumbuhan kristal gula, yaitu besar kecil gulanya. Bisa dikontrol menggunakan alat ini. Untuk mekanisme kerjanya, yaitu sirup yang masuk ke dalam vacuum pen ditekan dan diturunkan menggunakan vacuum fan untuk menggunakan kipas. Eh, Selanjutnya, sirup menjadi lewat jenuh superstrated, yaitu sirup yang akan melewati Portugal dan separator. Nah, ini eh, alat ini fungsinya untuk memisahkan kristal gula dari molase atau output kedua, yaitu molase itu kita bisa bilang limbah dari proses gulanya, yaitu dan menghasilkan kristal gula yang lebih murni. Mekanisme kerjanya yaitu mesecute dimasukkan ke dalam sentrifugal atau yang sudah jadi tadi dimasukkan ke mesin ini. Mesin ini bakal berputar dengan kecepatan tinggi selama waktu tertentu dan molasenya akan terlempar dan memisahkan gula kristal dan molase sehingga gula kristal saja cooler, yaitu fungsinya bisa dapat mengurangi kadar air kristal dalam gula, yaitu dapat memperpanjang si umur simpan sehingga dan mendinginkan gula setelah pengeringan serta dapat menjaga kualitas dan daya simpan gula. Nah, selanjutnya, mekanisme kerja alat ini yaitu kristal gula dimasukkan ke rotary dryer atau mesin pengering ini. Nah, udara panas mengurangi kadar air yang ada di gula kristal yang sudah ada gula, di mana mesin ini untuk mengemas gula yang sudah siap diedarkan. Yang fungsi utamanya yaitu dapat menyaring dan menyeragamkan ukuran kristal gula dan mengemas gula menjadi produk siap jual. Mekanisme kerja alat ini yaitu gula yang masuk ke dalam atau di bak sini yaitu penimbang untuk menyamaratakan besar serta ukurannya atau beratnya. Mesin ini menimbang, mengisi, dan menyegel kemasan gula. Komponen utama dari alat ini yaitu vibrating screen, wake unit, filling system, dan sealing unit. Dari saya, eh, ada kesimpulannya, eh, pembuatan gula kristal dari tebu merupakan proses yang melibatkan berbagai banyak proses mesin di dalam nilai ekonomi proses produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu keberhasilan produk gula kristal ditentukan oleh kinerja dan eh, paduan seluruh mesin dalam setiap tahapan proses. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.